Halo semuanya, pada saat ini kami dari kelompok 5 kelas A dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang algoritma prim. Kelompok kami ada saya Chelsea Sweet Esther Paduli dengan NIM akhir 21. Ada teman saya Jana Worang NIM akhir 04 dan ada Kevin Momongan dengan NIM akhir 05. Sekarang kita masuk ke pengertian dari algoritma prim. Algoritma prim sendiri adalah algoritma sederhana dalam menyelesaikan minimum spanning tree atau MST. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah memilih salah satu titik secara acak untuk menjadi root. Setelah titik root ditentukan, titik selanjutnya harus bertetangga terhadap root dengan bobot terkecil. Nah, selanjutnya titik yang akan dipilih selanjutnya tidak akan menghasilkan sirkuit. Ada aplikasi-aplikasi yang menerapkan algoritma prim di dalamnya. Seperti yang pertama yaitu Google Maps. Nah, Google Maps ini menggunakan algoritma prim untuk menemukan jalur terpendek antara beberapa titik. Selanjutnya yaitu aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek ini bisa untuk ride sharing atau navigasi. Nah, Gojek menggunakan sistem peta untuk menghubungkan pelanggan dengan pengemudi. Nah, algoritma prim dapat diterapkan dalam konteks ini untuk menemukan rute terpendek atau tercepat yang bisa digunakan. Selanjutnya aplikasi Facebook. Nah, Facebook adalah jaringan sosial yang kompleks di mana hubungan antara pengguna dapat diwakili dengan graf. Nah, algoritma prim dapat diterapkan dalam konteks optimasi untuk mengelola jaringan teman atau hubungan. Misalnya friend suggestion atau grouping. Nah, prim ini dapat membantu untuk membangun jalur kelompok teman lebih efisien dengan mempertimbangkan hubungan yang terdekat. Nah, selanjutnya ada aplikasi Spotify. Nah, meskipun Spotify tidak secara langsung terkait dengan jaringan jalan atau graf fisik, algoritma prim atau konsep graf dapat digunakan dalam model untuk merekomendasi musik. Algoritma prim dapat membantu untuk menentukan hubungan minimal antara berbagai lagu atau genre yang paling relevan untuk pengguna Spotify. Nah, yang terakhir ada aplikasi WhatsApp. Dalam konteks WhatsApp, algoritma prim bisa diterapkan dalam jaringan komunikasi atau transfer data yang efisien antar node atau server atau pengguna. Nah, algoritma prim bisa digunakan untuk memastikan transferan pesan atau data yang efisien melalui jalur minimal, terutama di jaringan yang besar. Baiklah, jadi saat ini kita akan menentukan atau memulai bagaimana sih ilustrasi penggunaan atau penerapan dari algoritma prim ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa algoritma prim ini digunakan untuk mencari atau menemukan minimum spanning tree dari graf tertentu. Nah, di sini kita diberikan graf dengan beberapa titik dari 0 sampai 8 dengan sisi-sisi yang memiliki bobot yang berbeda-beda. Dari gambar ini, kita pertama harus memilih titik awal kita terlebih dahulu, di mana kita akan memulai minimum spanning tree ini. Di sini kita memilih angka 0 sebagai titik awal kita. Kemudian, langkah kedua, kita harus melihat sisi apa saja atau titik apa saja yang menghubungkan titik awal ini. Dan titik itu adalah 01, sisi itu adalah 01 dan 07 dengan bobot yang berbeda-beda. Di sini kita harus melihat sisi dengan bobot yang paling minimum itulah yang akan kita pilih. Dan di sini kita melihat bahwa sisi 01 memiliki bobot dengan nilai yang lebih kecil daripada 07 dengan nilai 4. Sehingga di antara keduanya, sisi dengan bobot minimum ini yang akan kita pilih dan kita sertakan menjadi sisi dan titik surut dari satu minimum spanning tree ini.
Langkah selanjutnya, sisi yang menghubungkan minimum spanning tree ini tidak lengkap dengan titik sudut lainnya, yang adalah 07, 17, dan 12. Di antara sisi-sisi ini, bobot minimum yang kita ketahui adalah 8, yang merupakan sisi dari 07 dan 12. Nah, di antara kedua pilihan ini, maka kita diberikan kebebasan untuk memilih titik mana yang akan kita lanjutkan. Dan di sini saya akan memilih 07 sebagai titik selanjutnya. Nah, sisi yang menghubungkan minimum spanning tree tidak lengkap dengan simpul pinggiran yang adalah 12, 76, dan 78. Nah, di sini kita menambahkan titik 76 dan simpul 6 ini di MST atau minimum spanning tree karena sisi tersebut memiliki bobot paling kecil, yaitu 1. Karena di antara pilihan-pilihan lainnya, yaitu dari titik 12, 78, dan 76, itu nilai paling kecilnya adalah 1. Kita tidak bisa memilih titik dengan sisi 17 karena itu akan membentuk sirkuit, sehingga kita harus menghindari hal itu. Selanjutnya, langkah kelima, tepi penghubung sekarang adalah 78, 12, 68, dan 65. Di sini kita akan menyertakan tepi 65 dan titik sudut 5 dalam minimum spanning tree karena tepi tersebut memiliki bobot minimum yaitu 2. Jadi di antara semua penghubung titik tepi lainnya, nilai dengan bobot 2 ini adalah pilihan terbaik karena memiliki nilai yang paling minimum. Langkah keenam, di antara sisi penghubung saat ini, sisi dengan tepi 52 memiliki bobot minimum. Jadi, kita memasukkan sisi tersebut dan titik puncak 2 ke dalam MST atau minimum spanning tree. Langkah ketujuh, sisi penghubung antara MST tidak lengkap dan sisi lainnya yang adalah 28, 23, 53, dan 54. Sisi dengan bobot yang memiliki nilai yang minimum adalah sisi 28, di mana itu memiliki bobot 2. Jadi kita menyertakan sisi ini dan titik sudut 8 dalam MST. Nah, kita melihat di sini bahwa sisi 78 dan sisi 23 keduanya memiliki bobot yang sama, namun merupakan bobot minimum. Namun, 7 sudah menjadi bagian dari MST, jadi kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa kembali lagi atau gabung lagi ke titik 7 karena itu dapat menghasilkan sirkuit. Jadi, kita akan mempertimbangkan sisi 23 dan memasukkan sisi dan titik tersebut ke dalam MST. Selanjutnya, kita hanya disuguhkan dengan satu pilihan, di mana apabila kita memilih titik 4, maka graf atau algoritma prim ini selesai, dan kita memilih 3.5 yang dimana ini akan menghasilkan sirkuit. Jadi untuk menyelesaikan jalannya algoritma ini, maka kita akan memilih titik dengan nilai bobot sisinya adalah 9. Dan itu merupakan titik dengan akhir, yaitu dari 0 sampai 4. Sehingga bisa kita lihat bahwa struktur akhir dari minimum spanning tree ini adalah sebagai berikut, di mana bobot tepi dari MST adalah 4, tambah 8, tambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 2, tambah 7, dan tambah 9. Dengan hasil adalah 37. Ya. Kesimpulan dari hasil presentasi kami pada saat ini yaitu algoritma prim adalah sebuah metode yang digunakan untuk menemukan minimum spanning tree atau dari sebuah graf berbobot terhubung. MST merupakan pohon yang menghubungkan sebuah simpul dalam graf tanpa adanya sirkuit dengan total bobot terkecil. Algoritma ini dimulai dengan memilih satu titik secara acak. Kemudian algoritma ini memilih satu titik secara acak sebagai root atau titik awal. Setelah root dipilih, algoritma kemudian mencari titik tetangga yang memiliki bobot terkecil untuk menghubungkan ke MST.
Proses ini terus berlanjut dengan memilih simpul tetangga terdekat yang belum tergabung ke dalam MST dan memastikan bahwa sirkuit tidak berbentuk. Setiap simpul yang ditambahkan harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama yaitu simpul tersebut harus tetangga dari simpul yang ada di MST. Yang kedua, bobot tepi yang menghubungkan simpul tersebut harus terkecil di antara tepi-tepi yang mungkin. Algoritma PRIM sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi optimal dalam jaringan, seperti perancangan jaringan komputer atau distribusi sumber daya yang efisien. Dalam penerapannya, algoritma ini bekerja secara sistematis dan menambahkan tepi-tepi yang memiliki bobot terkecil ke dalam MST tanpa membentuk sirkuit, sehingga memastikan bahwa hasil akhirnya adalah pohon rentang dengan bobot total yang paling terkecil. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.